Langit di desa kecil tempat Alisa tinggal baru saja menggoreskan warna jingga. Udara sore terasa sejuk, kontras dengan apa yang baru saja berdengung di ponselnya. Alisa, yang sedang duduk di teras rumah sederhana mereka, rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri namun diatasnamakan suaminya, Rian, menatap layar ponsel itu tanpa ekspresi. Satu notifikasi WhatsApp. Dari Mas Rian. Jantungnya tidak berdebar. Tangannya tidak gemetar. Ia hanya merasakan kelegaan yang aneh, seolah bisul yang menyakitkan akhirnya pecah. Pesan itu panjang, bertele-tele, penuh dengan justifikasi diri yang menyedihkan. Alisa, maafkan aku. Aku harus jujur padamu. Selama aku bekerja di kota, aku merasa kita sudah tidak sejalan lagi. Visi kita berbeda. Kamu terlalu sederhana, terlalu ndeso, sementara aku ingin maju. Aku sudah berusaha bertahan, tapi hatiku tidak bisa. Aku telah menemukan seseorang yang lebih mengerti aku, seseorang yang selevel denganku. Namanya Vika. Dia janda kaya, pengusaha sukses. Dia bisa mendukung karirku. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, dan aku tidak mau membohongimu lebih lama lagi. Alisa menarik napas. Bagian terbaiknya pasti ada di akhir. Ia menggulir ke bawah. Aku tahu ini berat bagimu. Tapi demi kebaikan kita berdua, aku rasa lebih baik kita berpisah. Dengan pesan ini, sadar dan tanpa paksaan, aku, Rian Saputra, menjatuhkan talak satu padamu, Alisa Putri. Surat resmi akan diurus pengacaraku. Semoga kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Hening. Hanya suara jangkrik yang mulai bernyanyi menyambut malam. Dikira aku hancur dan menangis? Tentu tidak. Alisa tersenyum tipis. Air matanya sudah habis. Habis sebulan yang lalu, tepatnya. Air matanya kering ketika sahabatnya, Sarah, yang kebetulan bekerja di Jakarta, mengiriminya sebuah foto. Foto Rian di sebuah gala dinner. Suaminya itu, Ralat, sekarang mantan suaminya, terlihat licin dalam balutan jas sewaan yang agak kebesaran, berdiri kaku di samping seorang wanita yang ia kenali sebagai Vika. Vika, pemilik CV Mentari Senja, sebuah perusahaan pemasok catering dan ATK, alat tulis kantor, skala kecil. Sarah, di telepon malam itu, berkata dengan geram, "Liz, ini suamimu, kan? Dia mesra banget sama janda namanya Vika. Anak-anak kantor gosipin mereka udah tinggal bareng. Kamu harus tahu." Malam itu Alisa menangis. Bukan karena cinta, tapi karena pengkhianatan atas sebuah sumpah. Ia menangisi kebodohan Rian. Rian, pria yang ia temui 5 tahun lalu saat ia sedang turun gunung, menyamar menjadi gadis desa biasa atas perintah kakeknya. Sang kakek, almarhum Harjono Suryatmaja, pendiri Suryatmaja Group, konglomerasi terbesar di Asia Tenggara, selalu berpesan, "Carilah pria yang mencintaimu saat kamu tidak punya apa-apa, Alisa. Maka dia akan menjagamu saat kamu punya segalanya." Ternyata, ujian itu gagal total. Rian mencintainya saat mereka sama-sama susah. Rian susah betulan, Alisa hanya pura-pura. Tapi begitu melihat yang lebih berkilau, Rian langsung silau. Ponselnya berdering lagi. Kali ini panggilan suara. "Mas Rian." Alisa menekan tombol hijau. "Sudah kamu baca, Liz?" Suara Rian terdengar angkuh, tapi ada sedikit nada gugup di baliknya. Dia pasti sedang menunggu ledakan tangisan. Menunggu Alisa memohon-mohon. "Sudah, Mas Rian." "Barusan," jawab Alisa, suaranya tenang seperti air telaga. Hening di seberang sana. Rian jelas bingung. "Itu saja? Kamu nggak mau bilang apa-apa? Nggak mau tanya kenapa?" "Kenapa harus tanya? Kamu sudah jelaskan semua di pesan tadi." "Sangat detail," kata Alisa. "Kamu memilih Nyonya Vika, si janda kaya itu. Semoga kamu bahagia." Alisa sengaja menyebut nama Vika. Kamu tahu dari mana?" Suara Rian meninggi, kaget. "Mas, dunia ini tidak selebar daun kelor. Apalagi untuk orang yang baru, naik daun, seperti kamu. Jejak digitalmu berantakan," sindir Alisa halus. "Oh ya, terima kasih untuk talaknya." "Aku terima." "Hah? Kamu nggak sedih?"
Nggak hancur? Aku menceraikan kamu, Alisa. Rian terdengar frustrasi. Reaksi yang dia harapkan tidak terjadi. Alisa tertawa kecil. Tawa yang renyah, tapi terdengar mengerikan di telinga Rian. Mas Rian, air mataku sudah habis untuk menangisi pria sepertimu. Sejak sebulan lalu, tepatnya. Sejak aku tahu kamu selingkuh. Aku hanya menunggu pesan ini. Apa maksudmu? Maksudku, selamat. Kamu baru saja membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang kamu kira emas. Jaga mulutmu, Alisa. Vika itu pengusaha sukses. Dia kaya raya. Jauh dibanding kamu yang cuma di rumah. Hidupku akan terjamin. Kamu akan menyesal. Rian berteriak, egonya terluka. Baiklah, kita lihat saja, kata Alisa. Satu hal lagi. Apa? Rumah yang kita tempati, tolong segera dikosongkan. Beserta isinya. Aku kasih waktu 3 hari untuk keluargamu yang di sana untuk angkat kaki. Aku mau merenovasinya. Apa maksudmu? Itu rumahku. Aku yang beli. Oh, ya? Coba cek lagi sertifikatnya. Kamu hanya pinjam nama agar terlihat sukses di mata keluargamu. Uang muka sampai cicilan terakhir, itu semua uangku. Aku punya semua bukti transfernya. Kalau kamu macam-macam, aku bisa menuntutmu atas penggelapan. Rian terdiam. Dia tahu itu benar. Rumah itu dibeli lunas 3 tahun lalu, dan Alisa bilang itu uang warisan orang tuanya. Rian tidak pernah curiga. Kamu. Rian kehabisan kata-kata. Sudah ya, Mas. Aku sibuk. Banyak yang harus aku urus pasca perceraian ini. Jangan hubungi aku lagi. Nanti pengacaraku yang akan menghubungi pengacaramu. Selamat malam. Klik. Alisa menutup telepon. Ia memblokir nomor Rian. Napasnya terembus panjang. Bebas. Ia menatap rumah sederhana itu. Misinya menyamar selama 5 tahun telah selesai. Dan hasilnya, gagal. Tapi ia tidak hancur. Ia justru bersemangat. Rian tidak tahu siapa Alisa Putri. Rian tidak tahu bahwa Alisa Putri hanyalah nama samarannya. Nama lengkapnya adalah Alisa Putri Suryatmadja. Pemilik 70% saham Suryatmadja Group, perusahaan holding yang membawahi ratusan anak perusahaan di bidang tambang, properti, media, dan perbankan. Dan ironi yang paling manis? Si janda kaya, Vika itu. CV Mentari Senja milik Vika hanyalah perusahaan kecil. Sangat kecil. Dan Alisa tahu betul seluk-beluknya. Karena CV Mentari Senja bisa sukses seperti sekarang hanya karena satu alasan. Perusahaan itu adalah vendor tetap untuk 3 anak perusahaan Suryatmadja Group. Kontrak mereka bernilai miliaran. Dan pendanaan utama Vika untuk memutar modal usahanya, itu berasal dari pinjaman lunak dari salah satu bank Ventura milik Suryatmadja Group. Vika bisa kaya karena belas kasihan dari perusahaan Alisa. Dan Rian, si katak dalam tempurung itu, mengira dia sudah mendapatkan ikan paus, padahal hanya ikan teri yang hidup di kolam milik Alisa. Dia bilang aku akan menyesal, gumam Alisa pada dirinya sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan menyesal. Alisa membuka ponselnya lagi. Kali ini, ia beralih ke speed dial. Nomor pertama, Rangga, asisten pribadi. Halo, Mbak Alisa, sapa suara profesional di seberang. Rangga, cuti, saya selesai. Mulai besok, kata Alisa, suaranya berubah tegas, dingin, dan penuh wibawa. Suara seorang CEO. Siap, Mbak. Akhirnya, saya sudah siapkan semuanya. Gedung kantor pusat sudah rindu, kata Rangga. Bagus. Atur jet pribadi saya. Tujuan, Bali. Malam ini juga. Saya ingin liburan dulu sebelum bersih-bersih. Siapkan akomodasi terbaik di Royal Santrian atau Mulia, private villa. Siap, Mbak. Satu hal lagi, Rangga. Tolong bekukan sementara semua info C dan tunda semua kontrak baru untuk vendor atas nama CV Mentari Senja. Lakukan audit mendalam. Saya dengar performa mereka menurun. Rangga terdiam sejenak. CV Mentari Senja? Bukankah itu vendor kecil? Ada masalah, Mbak?
Anggap saja ada hama yang harus dibasmi, kata Alisa. Baik, Mbak. Akan saya laksanakan. Panggilan kedua, Sarah, sahabat. Liz, gimana? Sarah langsung berteriak. Baru saja. Talak Viawa, kata Alisa santai. Bajeng, sumpah, kamu gak apa-apa, kan? Aku ke rumahmu sekarang. Alisa tertawa. Nggak perlu, Sar. Aku mau ke Bali. Malam ini. Hah? Bali? Kamu nggak lagi depresi terus mau bunuh diri, kan? Enak saja. Aku mau liburan mewah. Pamer. Aku mau Rian dan pelakornya itu lihat apa yang baru saja dia buang. Sarah terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Gil, ini baru Alisa yang aku kenal. Queen sudah kembali. Oke. Ratu, apa yang harus hamba lakukan? Gampang. Posting foto-foto kita yang lama. Foto-fotoku di medsos kan sederhana semua. Mulai malam ini, aku akan buka kartu. Siapkan akun gosip. Aku mau Rian dan Vika lihat liburanku. Aku mau mereka panas. Sangat panas. Heleh, seru Sarah. Ini akan jadi drama terbaik tahun ini. Alisa mematikan ponselnya. Ia masuk ke kamar, membuka lemari pakaian sederhananya. Di bagian paling belakang, tersembunyi sebuah koper Louis Vuitton berisi pakaian desainer, kartu kredit Centurion Card, Black Card, dan identitas aslinya. Waktunya ganti kostum, desis Alisa. Permainan baru saja dimulai, Rian. 3 jam. Hanya butuh 3 jam bagi Alisa untuk menghapus 5 tahun penyamarannya. Di dalam kabin pribadi Gulfstream G650 milik Suryat Maja Group, Alisa yang tadi sore masih memakai daster katun sederhana, kini telah berganti. Ia mengenakan setelan loungewear berbahan kasmir murni berwarna krem. Rambutnya yang biasa diikat ekor kuda seadanya, kini tergerai indah, hasil sentuhan cepat seorang hairstylist yang sudah menunggunya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ponsel lamanya, yang berisi kenangan pahit bersama Rian, telah ia hancurkan dan buang di tempat sampah bandara. Di tangannya kini adalah ponsel terbaru, dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh lingkaran dalamnya. Sudah diposting, Sar? Tanya Alisa melalui panggilan video. Di hadapannya, segelas sampanye Dom Perignon Rose berkilauan. Di layar, Sarah mengacungkan jempol. Sudah, Ratu. Akun Instagram baru Alisa Suryatmadja. Following 0, followers baru 1, aku. Tapi aku sudah sebar tautannya ke beberapa teman kita yang aku tahu pasti akan kepo dan langsung lapor ke Rian. Bagus, kata Alisa. Foto yang mana? Foto candid kamu pas naik tangga jet. Dari belakang, tapi aura mahalnya nendang banget. Tas Birkin di tanganmu itu statement yang gak bisa dibantah. Cerocos Sarah. Alisa tersenyum. Baru pemanasan. Kita lihat seberapa cepat umpannya dimakan. Oh, mereka akan makan. Mereka lapar validasi, sahut Sarah. Nikmati Balimu, Liz. Biar aku yang memantau dari sini. Panggilan berakhir. Jet mendarat mulus di Bandara Ngurah Rai. Tidak ada antrean imigrasi atau pengambilan bagasi. Sebuah sedan mewah hitam sudah menunggu di landasan. Rangga, asisten pribadinya yang setia, membukakan pintu. Selamat datang kembali, Mbak Alisa. Villa Anda di Temulia sudah siap. Sesuai instruksi, Ocean View Villa dengan kolam renang pribadi terbesar, lapor Rangga, menyerahkan sebuah tablet. Rangga, terima kasih, kata Alisa. Bagaimana kabar CV Mentari Senja? Wajah Rangga yang profesional mengeras. Seperti yang Mbak duga, audit awal menemukan banyak kejanggalan. Markup biaya ATK hingga 40% dari harga pasar. Catering juga banyak komplain dari karyawan tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Mereka bisa bertahan hanya karena ada orang dalam yang meloloskan mereka. Dan orang itu baru saja saya pecat 2 jam yang lalu atas perintah Mbak. Bagus, desis Alisa. Lanjutkan auditnya. Jangan bekukan total dulu. Tunda saja pembayarannya dengan alasan verifikasi audit. Biarkan dia panik pelan-pelan. Siap, Mbak. Malam itu, Alisa tidur di atas spray katun Mesir 1000 jahitan.
Suara deburan ombak di bawah villanya menjadi lagu pengantar tidur. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Sementara itu, di sebuah apartemen tipe 2 kamar tidur di Jakarta Barat, apartemen yang dibanggakan Vika sebagai hunian mewah, Rian dan Vika sedang merayakan kemenangan mereka. Akhirnya, Mas, kita bebas, kata Vika, menyandarkan kepalanya di dada Rian. Kamu nggak perlu lagi pusing mikirin istri desamu itu. Rian tertawa. Tawa yang dipaksakan. Sejujurnya, ia sedikit terganggu. Reaksi Alisa di telepon tadi terlalu tenang. Itu melukai egonya. Ia ingin Alisa menangis, memohon. Tentu saja, sayang, kata Rian, membelai rambut Vika. Sekarang aku bisa fokus 100% untuk kamu dan bisnismu. Aku akan bantu CV Mentari Senja jadi lebih besar lagi. Pasti, kata Vika sombong. Dengan koneksiku dan otakmu, kita akan taklukkan Jakarta. Rian masih merasa gelisah. Ia mengambil ponselnya, mencoba membuka profil WhatsApp Alisa. Masih terblokir. Ia membuka Facebook. Akun Alisa yang lama, yang isinya hanya foto-foto masakan dan tanaman, masih ada tapi tidak aktif. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Rian. Dari nomor sepupunya. Mas Rian, ini beneran Mbak Alisa? Kok beda banget? Dia baru follow aku. Di bawahnya, sebuah tautan Instagram. Rian mengerutkan dahi. Siapa, Mas? Tanya Vika. Rian tidak menjawab. Ia menekan tautan itu. Profil Alisa Suryatmadja. Matanya membelalak. Foto profilnya adalah close-up Alisa. Wajah yang sama, tapi riasannya sempurna, tatapannya tajam, dan ia mengenakan anting berlian yang sinarnya membutakan. Lalu Rian melihat posting pertama. Foto seorang wanita dari belakang, menaiki tangga jet pribadi. Tas Hermes Birkin warna troco tersampir di lengannya. Geolokasinya, Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini Alisa? Gumam Rian, suaranya tercekat. Vika, yang merasa diabaikan, merebut ponsel Rian. Apa sih? Paling foto. Mata Vika ikut membelalak. Ia lebih paham merek daripada Rian. Ia tahu harga tas Birkin Troto itu. Bisa untuk membeli 3 apartemen seperti yang ia tinggali. Enggak mungkin, desis Vika. Ini editan. Pasti editan. Tapi jetnya sepupuku bilang dia di-follow, kata Rian bingung. Saat itulah, Instagram story pertama muncul di profil Alisa. Sebuah video pendek. Bumerang. 2 gelas sampanye berdentingan. Latar belakangnya adalah kolam renang pribadi yang sangat luas, menyatu dengan horizon laut lepas. Geolokasi, The Mulia Villas, Nusa Dua, Bali. Shop. Itu kata yang tepat untuk menggambarkan Rian dan Vika. Dia di Bali? Di Mulia? Kata Vika, suaranya meninggi. Itu villa presiden. Semalamnya ratusan juta. Mana mungkin, Vik? Dia dapat uang dari mana? Rian panik. Kepalanya mulai pusing. Jangan-jangan dia? Dia jadi simpanan, pekit Vika. Itu satu-satunya penjelasan logis bagi otaknya yang sempit. Dasar. Istri macam apa? Baru dicerai sudah pamer tidur sama om-om. Wah. Vika merasa sedikit lega dengan teorinya sendiri. Setidaknya, dia mendapatkan Rian, sementara Alisa harus menjual diri. Tapi Rian tidak setenang itu. Ia mengenal Alisa. Alisa yang polos. Alisa yang lugu. Ini bukan Alisa. Selama 48 jam berikutnya, ponsel Rian dan Vika serasa terbakar. Mereka tidak bisa berhenti merefresh akun Alisa. Akun itu, berkat jasa Sarah yang menyebarkannya ke grup-grup gosip kantor, meledak. Followersnya bertambah ribuan per jam. Alisa, seperti yang ia janjikan, benar-benar pamer. Story hari pertama, sarapan di floating tray di kolam renang. Penuh dengan buah-buahan eksotis dan croissant yang tampak mahal. Alisa, dalam balutan bikini Dior, tersenyum ke kamera di balik kacamata hitam Bulgari. Story hari kedua, sesi spa. Video yang menunjukkan dia dipijat oleh 4 terapis sekaligus. Caption, membuang energi negatif. Story hari ketiga, belanja.
Alisa tidak hanya memotret tas belanjaan. Dia memotret struk. Sebuah struk dari butik jam tangan mewah. Sebuah jam Patek Philippe Nautilus. Rian sampai harus men-google harganya. Angkanya membuatnya mual. Miliaran. Posting foto, Alisa berpose di lobi villa, mengenakan gaun malam merah dari Valentino. Caption, makan malam sendirian. Atau tidak? Komentar Rian dan Vika mulai bergeser dari syok menjadi panas. Dia pasti ngindir kita, Mas, geram Vika. Dia mau pamer kalau dia laku. Dia mau pamer kalau simpanannya lebih kaya dari kita. Sialan. Rian menelan ludah. Ada perasaan aneh yang merayap di hatinya. Perasaan yang tidak ia kenali. Itu bukan cinta. Itu penyesalan. Perasaan bodoh karena telah melepaskan sesuatu yang ternyata berharga. Dia pasti cuma pura-pura. Fit, Rian mencoba menenangkan Vika dan dirinya sendiri. Paling juga sewaan. Mau bikin kita cemburu. Cemburu? Aku? Sama pelacur? Vika tertawa sinis. Tapi tawa itu tidak bertahan lama. Senin pagi. Rian sedang menyetir mobil Vika, mobil yang cicilannya dibayar dari uang pinjaman Bank Suryat Madja Ventura, mengantar Vika ke kantornya. Ponsel Vika berdering. Nomor dari bank. Halo, selamat pagi, Pak Tony. Sapa Vika, mencoba terdengar ceria. Pagi, Bu Vika. Mohon maaf mengganggu. Saya dari Bank Suryat Madja Ventura. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa pengajuan pinjaman modal kerja ibu yang baru terpaksa kami tolak. Senyum Vika lenyap. Ditolak? Kenapa? Bukannya biasanya lancar? Rekam jejak saya bagus. Mohon maaf, Bu. Ini keputusan dari Dewan Direksi Pusat. Ada audit internal besar-besaran. Kebijakan kredit sedang diperketat. Tapi saya butuh dana itu untuk membayar supplier. Vika mulai panik. Tidak hanya itu, Bu Vika. Untuk fasilitas kredit ibu yang sedang berjalan, kami terpaksa harus melakukan review ulang. Mungkin akan ada permintaan penambahan jaminan atau pelunasan dipercepat. DG. Apa? Kalian mau membunuh usaha saya? Saya nasabah loyal. Ini keputusan pusat, Bu. Kami tidak bisa apa-apa. Telepon ditutup. Tangan Vika gemetar. Cash flow-nya bergantung pada pinjaman itu. Tanpa itu, dia tidak bisa membayar gaji atau supplier. Belum selesai keterkejutannya, sekretarisnya menelepon. Ibu, gawat, 3 klien terbesar kita. PT Sinar Gemilang, PT Bumi Pertiwi Energi, dan PT Cakrawala Media, semuanya menahan pembayaran. Vika merasa dunia berputar. Kenapa lagi? Katanya ada audit performa vendor serentak. Semua info kita ditahan sampai audit selesai. Dan mereka bilang, kontrak kita untuk kuartal depan dibekukan. Sinar Gemilang, Bumi Pertiwi Energi, Cakrawala Media. Ketiga perusahaan itu adalah anak perusahaan Suryat Madja Group. 3 perusahaan itu adalah 90% dari total omzet CV Mentari Senja. Vika terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan kebetulan. Ini terlalu terstruktur. Vik, kamu kenapa? Tanya Rian, menepikan mobil. Vika menatap Rian dengan pandangan kosong. Mas, Suryat Madja Group. Kamu pernah dengar? Suryat Madja? Kayak nama di akun Instagram Alisa. Rian menjawab polos. Jantung Vika serasa berhenti berdetak. Alisa Suryat Madja. Dia membuka kembali akun Instagram itu. Matanya terpaku pada nama itu. Nama yang ia kira hanya nama palsu. Enggak, bisik Vika. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ia melihat story terbaru Alisa. Sebuah foto selfie di dalam kabin jet pribadi. Jelas dalam perjalanan pulang. Captionnya, liburan selesai. Saatnya kembali bekerja. Turil Queen is back at the palace. Jakarta, sampai jumpa di pesta. Vika merasa mual. Rian menatapnya bingung. Keduanya tidak tahu bahwa teror yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Jakarta menyambut Alisa dengan kabut polusi dan kemacetan,
sebuah kontras yang tajam dari jernihnya langit Bali. Tapi bagi Alisa, inilah rumah. Inilah arena pertarungannya. Pukul 8 pagi, sebuah Maybach S-Class hitam berhenti di lobi utama Suryatmaja Tower. Gedung 88 lantai yang menjulang di jantung SCBD itu mendadak hening. Seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, dan manajer senior telah berbaris rapi di lobi. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah terjadi selama 5 tahun terakhir. Rangga membukakan pintu. Kaki yang pertama melangkah keluar beralaskan stiletto socket dari Christian Louboutin seharga puluhan juta. Kaki itu melangkah pasti, diikuti oleh sosok Alisa yang telah bertransformasi total. Ia mengenakan power suit rancangan desainer ternama berwarna putih gading. Rambutnya disanggul modern yang rapi, memperlihatkan anting mutiara Sautsi yang elegan. Wajahnya, yang dulu polos tanpa riasan, kini dipoles makeup tipis namun berwibawa. Matanya, di balik kacamata Cartier tanpa bingkai, menatap tajam dan dingin. Ini bukan Alisa, istri desa yang dicampakkan. Ini adalah Alisa Putri Suryatmaja, Presiden Direktur dan pemilik saham mayoritas Suryatmaja Group. Selamat datang kembali, Ibu Presiden Direktur. Sapaan itu menggema serentak di lobi marmer yang megah. Alisa hanya mengangguk tipis. Selamat pagi, rapat Dewan Direksi. 10 menit lagi di ruanganku. Ia berjalan melewati barisan petinggi perusahaan. Mereka semua menunduk, tak berani menatap langsung. Aura yang dipancarkan Alisa terlalu kuat. Mereka telah mendengar legenda tentang sang pewaris tunggal yang mengasingkan diri selama 5 tahun atas wasiat kakeknya. Mereka menjalankan perusahaan atas namanya, namun baru hari ini mereka melihat wujud aslinya. Dan wujud itu menakutkan sekaligus mengagumkan. Di dalam lift pribadi menuju lantai 88, hanya ada Alisa dan Rangga. Bagaimana situasi hama itu? Tanya Alisa sambil menatap pantulan dirinya di dinding lift yang seperti cermin. CV Mentari Senja, Mbak, lapor Rangga, membaca dari tabletnya. Sesuai prediksi. Panik total. Pembayaran 3 anak perusahaan kita yang ditahan berjumlah total 7,8 miliar rupiah. Itu adalah 90% dari cash flow mereka. Bank Suryatmaja Ventura juga sudah mengirimkan surat peninjauan ulang pinjaman. Vika, pemiliknya, sudah mencoba menghubungi kita puluhan kali. Tentu saja, saya alihkan ke staf level terendah. Bagus, kata Alisa. Biarkan dia menggali lubangnya sendiri. Berapa lama lagi dia bisa bertahan? Tanpa pembayaran dari kita, dan tanpa pinjaman baru, saya estimasi 2 minggu. Paling lama. Sebelum dia dinyatakan bangkrut dan digugat oleh suppliernya sendiri. Alisa tersenyum tipis. 2 minggu kelamaan. Aku mau lebih cepat. Lift berdenting. Pintu terbuka, langsung ke penthouse office pribadinya yang super mewah, dengan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Satu hal lagi, Rangga. Saya mau kita adakan pesta, kata Alisa, berjalan ke meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni utuh. Pesta, Mbak? Ya, pesta besar. Kita majukan acara apresiasi vendor tahunan. Biasanya bulan Desember, kan? Kita adakan akhir pekan ini. Di ballroom Hotel Mulia. Rangga sedikit terkejut, tapi langsung mengangguk. Skalanya, Mbak? Yang terbesar. Undang semua media bisnis. Undang semua vendor, dari yang kelas kakap sampai kelas teri. Temanya, Kebangkitan Sang Ratu. Rangga tersenyum. Ia mengerti. Baik, Mbak. Akan saya siapkan. Ada daftar undangan khusus. Alisa duduk di kursi kebesarannya. Tentu saja. Pastikan, CV Mentari Senja mendapat undangan. Undangan fisik. Paling mewah. Tuliskan dengan jelas, terhormat, Nyonya Vika Indriani dan partner. Partner? Rangga mengangkat alis. Ya, aku ingin Rian Saputra ikut. Aku ingin dia ada di barisan paling depan saat aku naik ke panggung. Di sisi lain Jakarta, di kantor CV Mentari Senja yang pengap dan kecil, suasananya seperti neraka. Apa maksudmu dana belum cair? Kita sudah kirim barang dari 2 bulan lalu. Vika menjerit di telepon, wajahnya pucat pasi dan berminyak.
Rian duduk di sofa kecil di sudut ruangan, merasa tidak berguna. Ia mencoba memberi masukan soal manajemen, tapi semua yang ia katakan dibantah Vika. Ini semua gara-gara kamu, Mas? Vika membanting telepon dan menatap Rian dengan penuh kebencian. Loh? Kok aku? Rian kaget. Iya. Sejak kamu ceraikan Alisa, semua ini terjadi. Ini pasti kutukan. Kamu lihat Instagramnya? Alisa Suryatmadja. Suryatmadja Group. Itu nama perusahaan yang nahan uangku. Rian menelan ludah. Fit, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Alisa yang kita kenal itu pemilik Suryatmadja Group. Itu grup konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Nggak mungkin dia. Nama Suryatmadja, terus kamu jelaskan bagaimana dia bisa liburan di jet pribadi dan villa ratusan juta? Kamu jelaskan kenapa tiba-tiba perusahaan vendornya bisa dibekukan serentak oleh 3 anak perusahaan Suryatmadja Group. Tepat setelah kamu mentalak dia? Vika menangis histeris. Aku. Rian tidak bisa menjawab. Logikanya menolak. Tapi hatinya mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika itu benar, apa yang telah ia lakukan? Ia baru saja menceraikan seorang biliuner? Demi seorang pemilik CV kecil yang diambang bangkrut? Tidak mungkin, gumam Rian, lebih pada dirinya sendiri. Saat itulah, seorang resepsionis masuk dengan gugup. Bu Vika, ada kiriman? Apa? Tagihan lagi? Suruh tunggu, bentak Vika. Bukan, Bu. Ini undangan. Resepsionis itu meletakkan sebuah kotak bludru berwarna merah marun dengan segel emas di atas meja Vika. Vika dan Rian terdiam. Vika membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, di atas bantalan sutra, tergeletak sebuah kartu undangan yang terbuat dari akrilik tebal berukiran emas. Suryatmadja Group dengan hormat mengundang Anda dalam malam apresiasi kembalinya Sang Ratu. Hari tanggal, Sabtu, 2 November 2025 tempat, Grand Ballroom, Hotel Mulia, Jakarta pakaian, black tie, gaun malam. Dan di bagian bawah, terukir nama tamu. Yedah, Nyonya Vika Indriani partner. Rian dan Vika saling pandang. Kepanikan Vika langsung berubah. Wajahnya berseri. Mas, mereka mengundang kita, pekik Vika, mengguncang-guncang tubuh Rian. Undang? Untuk apa? Malam apresiasi vendor, Mas. Ini tandanya auditnya selesai. Mereka pasti mau bayar. Dan mereka mengundang kita ke acara termewah tahun ini. Ini kesempatan kita, Mas. Kesempatan untuk ketemu langsung sama bos-bos besarnya. Aku bisa lobi mereka? Vika tidak bisa melihat jebakannya. Ia dibutakan oleh keputusasaan dan secercah harapan palsu. Tapi Rian merasakan firasat buruk. Perayaan kembalinya Sang Ratu, baca Rian pelan. Fik nama Alisa di Instagram, dan ini. Mas, berhenti bicara soal Alisa. Dia itu masa lalumu yang miskin. Vika membentak. Ini masa depan kita. Kita harus datang. Kita harus tampil sempurna. Kamu harus beli jas baru. Aku akan pakai gaun terbaikku. Kita akan tunjukkan pada mereka kalau kita pantas. Rian menatap undangan mewah itu. Ia melihat logo Suryatmadja Group. Ia teringat tawa Alisa di telepon malam itu. Mari kita lihat siapa yang akan menyesal. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tapi Vika sudah menarik tangannya. Ayo, Mas. Kita ke butik. Kita harus pakai sisa uang kita untuk tampil mengesankan di pesta ini. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Rian, lemah seperti biasa, hanya mengangguk pasrah. Ia membiarkan dirinya ditarik Vika, menuju ke pesta yang akan menjadi panggung penghakiman terbesar dalam hidupnya. Sementara di lantai 88, Alisa melihat daftar konfirmasi tamu di tabletnya. Rangga, panggilnya. Ya, Mbak. Status, Vika Indriani. Rangga tersenyum. Baru saja konfirmasi. 2 orang. Mereka pasti datang. Alisa menatap cakrawala Jakarta yang mulai temaram. Bagus. Siapkan tim media. Aku ingin acara ini diliput besar-besaran. Pastikan kameramen terbaik fokus pada tamu kehormatanku. Nyonya Vika dan Tuan Rian.
Malam apresiasi vendor. Itu memang benar. Alisa akan mengapresiasi mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, Sabtu, 2 November 2025. Bagi Vika, malam ini adalah pertaruhan segalanya. Ia telah menguras sisa-sisa limit kartu kreditnya untuk membeli sebuah gaun malam berwarna merah marun yang ia anggap, wah. Gaun itu terlalu ketat, bahannya terlihat murah di bawah cahaya yang terang, dan payet-payetnya menempel seadanya. Ia memaksa Rian menyewa jas di sebuah rental murahan. Jas itu berbau kamper dan sedikit kebesaran di bahu Rian. "Mas, kamu harus percaya diri," bentak Vika sambil merapikan riasannya yang menor di cermin taksi online yang mereka tumpangi. "Begitu kita masuk, kita harus terlihat seperti pemilik bisnis sukses. Jangan klemar-klemer kayak orang susah." Rian tidak menjawab. Perutnya melilit. Ia memandangi gedung-gedung pencakar langit yang mereka lewati. Jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Perayaan kembalinya sang ratu. Nama itu terus terngiang di kepalanya, berirama dengan nama Alisa Suryatmadja. "Fit, aku rasa ini ide buruk," kata Rian pelan, suaranya nyaris bergetar. "Ide buruk? Ini satu-satunya kesempatan kita, Rian. Kalau aku bisa ketemu langsung sama direksi Suryatmadja Group, aku bisa jelaskan soal audit itu. Ini pasti cuma salah paham. Mereka undang kita, kan? Itu artinya kita masih dianggap." Vika berbicara cepat, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Tapi, Ratu?" "Apa sih, Ratu? Ratu? Itu cuma tema pesta, Mas. Norak, emang. Tapi ini pesta orang kaya. Mereka bisa bikin tema sesuka mereka." "Udah, kamu diam. Ikuti aku." Tersenyum. "Dan jangan permalukan aku." Taksi berhenti di lobi utama Hotel Mulia. Rian dan Vika keluar, dan seketika merasa seperti dua butir debu di tengah galaksi. Lobi itu dibanjiri lautan manusia berpenampilan sempurna. Para pria mengenakan tuxedo custom made, para wanita dalam balutan gaun desainer ternama dunia, berkilauan oleh berlian asli. Kilatan lampu blitz dari puluhan awak media menyambar-nyambar, mewawancarai para tamu yang jelas bukan orang sembarangan. Ada menteri, ada pejabat tinggi, ada pemilik konglomerasi lain yang wajahnya sering muncul di majalah Forbes. "Gila?" bisik Rian, kakinya serasa terpaku di aspal. Vika, meski pucat, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia menarik lengan Rian dengan kasar. "Ayo, jangan kayak orang kampung." Mereka berjalan menuju meja registrasi, menghindari karpet merah utama tempat para dewa berkumpul. Di meja registrasi khusus vendor, seorang wanita muda yang sangat cantik dan profesional tersenyum pada mereka. "Selamat malam. Nama dan perusahaan, silakan." "Vika Indriani." "CV Mentari Senja," kata Vika, mencoba terdengar angkuh. Wanita itu mengetik sesuatu di tabletnya. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya seolah berkata, "Oh, ini dia." "Ah, ya. Nyonya Vika Indriani dan Tuan Rian Saputra. Selamat datang. Ini name tag Anda. Meja Anda nomor 214. Meja 214. Vika dan Rian masuk ke dalam Grand Ballroom. Rahang mereka serasa jatuh ke lantai. Ini bukan pesta. Ini adalah istana dalam ruangan. Ribuan kuntum mawar impor berwarna putih dan emas dirangkai setinggi pohon. Lampu kristal raksasa di tengah ruangan berkilauan seperti gugusan bintang. Sebuah orkestra penuh memainkan musik klasik yang menenangkan. Pelayan berseragam rapi mondar-mandir membawa nampan berisi sampanye dan canape yang terlihat eksotis. Vika mencari-cari nomor mejanya. Semakin ia berjalan ke dalam, semakin ia terdorong ke pinggir. Meja-meja di depan panggung utama, meja nomor 1 sampai 50, diisi oleh para petinggi yang tadi ia lihat di karpet merah. Dan meja 214. Meja 214 ada di sudut paling belakang. Di sebelah pintu keluar masuk pelayan. Meja bundar kecil itu berbagi tempat dengan vendor-vendor kecil lainnya. Penyedia jasa fotokopi, tukang servis AC, dan supplier air galon. Wajah Vika memerah karena malu. "Kurang ajar. Mereka menempatkan kita di sini," desisnya. Rian hanya diam.
Ia duduk. Tangannya berkeringat dingin. Rasa terhina ini terasa sangat familiar. Enggak, aku enggak terima. Vika berdiri. Aku mau cari panitianya. Aku mau protes. Fit, jangan. Rian mencoba menahan. Kita cuma tamu. Duduk saja. Duduk di sini? Di meja buangan? Enggak akan. Tapi Vika tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Musik orkestra berhenti. Seluruh perhatian tertuju pada panggung utama yang megah. Seorang pria yang sangat gagah dan berwibawa, yang Rian kenali sebagai Rangga, dari update berita bisnis yang pernah ia baca sekilas, naik ke atas panggung. Dia adalah COO Suryatmaja Group. Selamat malam, para tamu terhormat, rekanan, dan mitra kerja Suryatmaja Group. Suara Rangga terdengar dalam dan jelas, memenuhi setiap sudut ruangan. Malam ini adalah malam yang spesial, lanjut Rangga. Selama 5 tahun terakhir, Suryatmaja Group terus bertumbuh di bawah manajemen yang solid. Namun, pertumbuhan itu diawasi dari jauh oleh mata yang paling tajam. Seorang pemimpin yang memilih untuk mengamati dalam diam, turun ke lapangan, dan memahami denyut nadi masyarakat sebelum kembali mengambil tahtanya. Di meja 214, Rian berhenti bernapas. Malam ini, kata Rangga, suaranya meninggi, kita tidak hanya merayakan kesuksesan para vendor yang telah bekerja dengan integritas. Rangga berhenti sejenak, dan Rian bersumpah mata Rangga melirik sekilas ke arah mejanya di sudut belakang. Tapi kita juga merayakan kembalinya sang nahoda. Kembalinya pewaris sejati. Kembalinya sang ratu. Musik berdentum megah. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo Suryatmaja Group, kini terbelah dua, membuka jalan seperti gerbang istana. Asap buatan mengepul di lantai panggung. Dan dari tengah kabut itu, muncullah sesosok wanita. Rian dan Vika memicingkan mata. Wanita itu berjalan pelan, setiap langkahnya penuh perhitungan dan kuasa. Ia mengenakan gaun malam berwarna midnight blue yang dirancang khusus, bertabur ribuan kristal Swarovski yang berkilauan seperti langit malam. Rambutnya yang hitam legam ditata dalam sanggul yang rumit namun elegan, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian kutukan lautan yang legendaris, sebuah permata yang Rian kira hanya ada di museum. Wajahnya, saat wanita itu melangkah ke bawah lampu sorot utama. Prang! Gelas sampahnya di tangan Vika jatuh dari genggamannya yang lemas, pecah berkeping-keping di lantai. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Riasan menornya tidak bisa menutupi wajahnya yang pucat pasi seperti mayat. Rian merasakan darahnya surut dari wajah. Dunia di sekelilingnya berputar. Telinganya berdenging. Itu Alisa. Itu Alisanya. Bukan. Itu bukan Alisanya. Ini adalah Alisa Putri Suryatmaja. Wajahnya sama, tapi auranya berbeda 180 derajat. Tatapannya dingin. Senyumnya tipis, sopan, namun menyimpan kekejaman yang tak terhingga. Dia cantik. Cantik yang menakutkan. Cantik yang tidak terjangkau. Seluruh isi ballroom berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut, seru Rangga. Presiden Direktur, CEO, dan Chairwoman Suryatmaja Group. Ibu Alisa Putri Suryatmaja. Tepuk tangan semakin riuh. Alisa berjalan ke podium akrilik. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Pelan, satu persatu, melewati para menteri, melewati para konglomerat. Lalu, matanya berhenti. Dia menatap lurus ke meja 214. Lurus ke mata Rian. Lurus ke wajah Vika yang berkerut ngeri. Sebuah kamera di sisi panggung, yang Rian sadari adalah kamera siaran langsung, berputar. Mengabaikan tamu-tamu VVIP di depan, kamera itu melakukan zoom tajam. Wus! Wajah Rian yang pucat dan Vika yang gemetar hebat kini terpampang nyata di dua layar raksasa di sisi kiri dan kanan panggung. Semua tamu di ballroom terdiam sejenak, bertanya-tanya mengapa dua orang yang tampak lusuh itu mendapat sorotan khusus. Di panggung, Alisa tersenyum. Senyuman pertama yang benar-benar lepas malam itu. Senyuman seekor predator yang telah mengunci mangsanya. Ia mengetuk mikrofon dengan jarinya yang lentik, suaranya yang tenang terdengar jernih di speaker premium. Selamat malam. Suara itu, suara yang sama yang Rian dengar di telepon saat ia menjatuhkan talak.
Terima kasih sudah hadir. Saya harap Anda semua menikmati pestanya. Mata Alisa tidak pernah lepas dari Rian dan Vika, yang kini membeku di kursi mereka, disaksikan oleh ribuan mata. Malam ini, saya punya apresiasi khusus untuk salah satu vendor kita. Jantung Rian serasa meledak di dalam dadanya. Ini bukan pesta. Ini adalah eksekusi. Seluruh Grand Ballroom Hotel Mulia senyap. Satu-satunya suara adalah dengungan sound system dan detak jantung Rian yang serasa meledak di telinganya. Wajahnya dan wajah Vika terpampang di dua layar raksasa, disaksikan oleh ribuan mata. Vika, yang tadi begitu angkuh, kini menunduk. Gelas yang tadi dipegangnya telah pecah berkeping-keping di kakinya, cairan sampanye murahan membasahi ujung gaun merahnya. Rian sendiri kaku, membeku, tak berani bergerak. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serpihan kaca. Di atas panggung, Alisa membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik. Ia menikmati pemandangan di meja 214. Ia menikmati ketakutan yang terpancar jelas di wajah mantan suami dan selingkuhannya. Akhirnya, dia berbicara. Suaranya tenang, tapi diperkuat oleh mikrofon, terdengar seperti putusan hakim yang tak terbantahkan. Selamat malam sekali lagi, sapanya, dan kali ini, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak mencapai matanya. Malam ini adalah malam apresiasi. Kita berkumpul untuk merayakan mitra-mitra terbaik kami. Mereka yang telah bekerja keras, yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang sama dengan Suryatmaja Group. Ia berhenti sejenak, mengambil langkah kecil ke depan podium. Kakek saya, almarhum Harjono Suryatmaja, membangun perusahaan ini dari nol. Beliau selalu mengajarkan saya satu hal, Alisa, katanya, membangun lumbung padi raksasa itu sulit. Tapi yang lebih sulit adalah menjaganya dari tikus. Suasana di ballroom semakin tegang. Para tamu VVIP di meja depan saling berpandangan. Mereka tahu, ini bukan pidato biasa. Rian merasakan perutnya mual. Tikus, tikus, lanjut Alisa, matanya kembali menatap lurus ke meja 214. Kamera dengan patuh mengikuti arah pandangnya, kembali menyorot Rian dan Vika. Tikus adalah hama yang licik. Mereka tidak hanya datang untuk mencuri 1-2 butir beras. Tidak. Mereka menggerogoti fondasi. Mereka melubangi karung. Ada tikus yang puas dengan mencuri sedikit-sedikit, menaikkan harga dari yang seharusnya, kata Alisa, suaranya berubah menjadi dingin. Mereka pikir kita bodoh. Mereka pikir kita tidak akan sadar kalau harga pulpen yang seharusnya 10.000, mereka tagih menjadi 40.000. Wajah Vika, yang sudah pucat, kini berubah menjadi seputih kapas. Dia tahu. Alisa tahu segalanya. Tapi, Alisa mengangkat satu jarinya, ada jenis tikus yang lebih berbahaya. Tikus yang merasa sudah pintar. Tikus yang tidak hanya mencuri, tapi juga merasa berhak atas lumbung padi itu. Tikus yang, dengan sombongnya, membawa masuk tikus lain dari luar, tikus got yang kotor, untuk ikut berpesta di dalam lumbung yang bersih. Jantung Rian serasa diremas. Tikus got yang kotor. Dia tahu siapa yang Alisa maksud. Itu dirinya. Tikus-tikus ini, desis Alisa, mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa pemilik lumbung padi ini. Mereka lupa bahwa si pemilik memasang jebakan di setiap sudut. Mereka lupa bahwa si pemilik bisa melihat setiap gerakan mereka. Dan mereka lupa bahwa si pemilik punya kuasa untuk membakar seluruh sarang tikus itu sampai habis. Suaranya meninggi di akhir kalimat, membuat beberapa tamu tersentak. Malam ini, dengan sangat menyesal, saya umumkan kita telah menemukan sarang tikus itu. Alisa mengalihkan pandangannya dari Rian dan Vika. Ia menatap ke arah Rangga yang berdiri di sisi panggung. Rangga, tolong tampilkan temuan tim audit kita. Rangga mengangguk. Layar raksasa yang tadi menampilkan wajah pucat Rian dan Vika kini berganti. Judul besar terpampang. Hasil audit internal kinerja perusahaan, Ceh Mentari Senja. Mata Vika membelalak ngeri. Ini adalah mimpi terburuknya. CV Mentari Senja, Alisa membacakan nama itu dengan jelas, seolah sedang meludahi sesuatu yang menjijikkan. Dimiliki oleh Nyonya Vika Indriani. Layar kembali berganti, menampilkan poin-poin temuan. Markup biaya ATK,
ditemukan markup harga tidak wajar antara 40% hingga 60% pada 380 item. Estimasi kerugian, 2,4 miliar rupiah. Kualitas catering, 112 keluhan resmi karyawan, keracunan makanan ringan, bahan tidak segar yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh vendor. Indikasi kolusi, ditemukannya aliran dana mencurigakan kepada manajer pengadaan PT Sinar Gemilang, oknum telah dipecat. Pelanggaran kontrak, gagal memenuhi standar kualitas yang disepakati dalam klausul 11A dan 12B. Seluruh ballroom hening. Para tamu lain, vendor-vendor lain, menatap ngeri pada temuan itu. Ini adalah aib profesional terbesar yang bisa dibayangkan. Nyonya Vika Indriani, panggil Alisa. Suaranya kini tanpa emosi. Dingin seperti es. Ada di meja 214. Tolong berikan sorotan lampu ke sana. Sebuah lampu sorot besar dari atas langit-langit menyala terang, menyorot langsung ke meja 214, membuat Vika dan Rian terlihat seperti dua pesakitan di ruang interogasi. Mereka terlihat sangat konyol. Vika dengan gaun merah ketatnya yang norak, Rian dengan jas sewaannya yang kebesaran. Vika gemetar hebat. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Saya berikan Anda kesempatan, Nyonya Vika, kata Alisa dari atas panggung, bertindak seolah seorang dewi yang murah hati. Di depan semua rekanan dan mitra Suryat Maja Group, adakah yang ingin Anda sampaikan untuk membela diri atas temuan ini? Semua orang menunggu. Ratusan pasang mata menatap Vika. Kamera media kini beralih, berlomba-lomba mengambil gambar Vika yang gemetar di bawah sorotan lampu. Vika membuka mulutnya. Saya, itu? Tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan napas yang panik. Itu tidak benar, saya? Tidak benar? Alisa mengangkat alis. Jadi, laporan audit internal kami, yang didukung oleh ratus yain bukti transaksi, berbohong? Keluhan karyawan kami soal keracunan makanan itu bohong. Bukan tapi. Vika panik. Dia mencari-cari alasan. Atau mungkin, Anda terlalu sibuk mengurus hal lain, sehingga lupa mengurus perusahaan Anda, sindir Alisa. Matanya melirik Rian sekilas. Rian menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai marmer itu terbelah dan menelannya hidup-hidup. Dia bisa merasakan tatapan menghina dari semua orang di ruangan itu. Vika tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya mulai mengalir, merusak riasan tebalnya. Alisa mengangguk pelan. Saya rasa, diamnya Anda sudah cukup menjawab. Ia lalu menatap lurus ke kamera, dan ke seluruh hadirin. Atas nama Suryat Maja Group, saya, Alisa Putri Suryat Maja, dengan ini mengumumkan secara resmi. 1. Mulai detik ini, Suryat Maja Group dan seluruh anak perusahaannya memutus total semua bentuk kerjasama dengan CV Mentari Senja. 2. CV Mentari Senja akan kami masukkan ke dalam daftar hitam permanen dari seluruh mitra bisnis kami. 3. Tim kuasa hukum kami akan segera melayangkan tuntutan ganti rugi atas total kerugian yang telah diderita perusahaan kami, beserta bunga dan denda keterlambatannya. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati Vika. Tapi Alisa belum selesai. Oh, dan satu hal kecil lagi, katanya, seolah baru teringat. Ia menoleh ke meja VVIP di barisan depan. Pak Tony, Direktur Bank Suryat Maja Ventura. Anda hadir, bukan? Seorang pria parubaya yang tampak berwibawa berdiri sedikit dari kursinya. Hadir, Ibu Presiden. Bagaimana status pinjaman atas nama Nyonya Vika Indriani? Saya dengar jaminannya tidak sepadan dengan pinjaman yang diajukan. Pak Tony mengangguk tegas. Betul, Bu. Dan setelah melihat temuan audit ini, di mana 90% pemasukan perusahaan tersebut berasal dari kontrak yang kini sudah diputus, kami nyatakan Nyonya Vika telah gagal bayar. Kami akan segera menarik kembali sisa pinjaman dan menyita seluruh aset jaminannya. Besok pagi, hancur. Vika akhirnya mengeluarkan suara. Tapi bukan kata-kata, melainkan jeritan. Jeritan tertahan yang lebih mirip lengkingan hewan terluka. Tidak, jangan. Simon. Semuanya sudah terlambat. Alisa, di atas panggung, tersenyum puas.
Ia menatap Vika yang kini menangis histeris, dan Rian yang pucat seperti mayat. Sekarang, Alisa mengalihkan perhatiannya, seolah sampah di meja 214 sudah tidak penting lagi. Mari kita lanjutkan acara dan memberikan penghargaan kepada vendor-vendor kita yang sesungguhnya, mereka yang bekerja dengan integritas. Lampu sorot di meja 214 padam. Musik orkestra mulai bermain lagi. Layar raksasa beralih ke nominasi Vendor of the Year. Acara berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Vika dan Rian, dunia telah berakhir. Semua orang di ballroom kini berbisik-bisik. Mereka menatap ke meja 214 dengan pandangan jijik, hina, dan kasihan. Kilatan lampu blitz dari meja media di pojok ruangan tak henti-hentinya mengarah ke Vika dan Rian. Ini. Vika tergagap, air mata hitamnya luntur di pipinya. Ini semua gara-gara kamu. Dia menoleh ke Rian, matanya merah menyala penuh kebencian. Rian hanya bisa menggeleng. Aku nggak tahu, Fit, aku nggak tahu dia. Kamu bilang dia miskin. Kamu bilang dia istri disabel. Tapi dia? Vika tidak bisa melanjutkan. Dia telah ditipu. Ditipu mentah-mentah oleh Rian. Bangkrut, aku bangkrut habis, semuanya habis. Vika meracau. Dia tidak tahan lagi. Dipermalukan. Dihancurkan. Ditelanjangi di depan ribuan orang. Dengan gerakan kasar, Vika mendorong kursinya ke belakang. Suara decitan kursi itu terdengar nyaring di tengah alunan musik. Vika, mau kemana? Rian mencoba menahan. Tapi Vika sudah berlari. Dia berlari membabi buta, menerobos kerumunan pelayan, menuju pintu keluar. Tangisannya kini meledak menjadi raungan histeris. Gaun merah marunnya tersingkap, memperlihatkan betapa murahnya bahan itu. Rian terdiam sejenak. Sendirian di meja hinaan itu. Dia bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk punggungnya. Dia adalah tikus got kotor yang dibicarakan Alisa. Dengan sisa tenaganya, Rian berdiri. Kakinya gemetar. Dia berjalan cepat, hampir berlari, menyusul Vika. Dia tidak berani mengangkat wajahnya. Dia hanya ingin pergi dari neraka itu. Saat dia melewati pintu keluar darurat, kilatan blitz menyambutnya. Para wartawan yang cerdik sudah menunggu di sana. Mas, benar Anda mantan suami Bu Alisa Suryatmadja? Mas, apa tanggapan Anda dibilang tikus got? Bagaimana rasanya ditipu istri sendiri? Rian terhuyung-huyung, mendorong kamera-kamera itu, dan kabur ke dalam malam yang gelap. Di dalam ballroom, dari atas panggung, Alisa Putri Suryatmadja melihat kedua tikus itu lari tunggang langgang. Dia mengangkat gelas sampanyenya. Untuk integritas, katanya pelan pada dirinya sendiri, sebelum meminumnya hingga tetes terakhir. Keadilan baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari Hotel Mulia adalah neraka beku. Vika dan Rian duduk di kursi belakang taksi online yang mereka pesan dengan sisa uang tunai Rian. Bau kamper dari jas sewaan Rian terasa menyesakkan. Vika tidak berbicara. Dia hanya menatap kosong keluar jendela, air mata hitamnya sudah kering, meninggalkan jejak luntur yang mengerikan di pipinya. Rian mencoba membuka suara. Fit, sumpah, aku enggak. Plak. Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi Rian. Tamparan itu datang begitu cepat, begitu penuh kebencian, hingga Rian terdiam, telinganya berdenging. Diam, desis Vika, suaranya serak dan berbahaya. Jangan sebut nama perempuan itu lagi. Jangan bicara apa? Rian memegangi pipinya yang panas. Dia menelan ludah. Syoknya mulai memudar, digantikan oleh realitas yang menghantamnya seperti palu godam. Alisa, istrinya yang lugu, istrinya yang sederhana, istrinya yang ia ceraikan lewat tua karena dianggap ndeso, adalah Alisa Putri Suryatmadja. Pemilik kerajaan bisnis yang baru saja menghancurkan Vika di depan ribuan orang. Rian tiba-tiba teringat kata-kata Alisa di telepon. Kamu baru saja membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang kamu kira emas. Kita lihat saja siapa yang akan menyesal. Dia tidak menyesal. Dia ketakutan. Dia merasa seperti orang paling bodoh di planet ini. Taksi tiba di lobi apartemen Vika. Vika melempar pintu mobil hingga terbanting, berjalan cepat tanpa menoleh ke Rian.
Rian membayar sopir taksi dengan gemetar, lalu berlari kecil menyusul Vika. Begitu pintu unit apartemen tertutup, Vika meledak. "Bajangan kamu, Ri, laki-laki sian. Tenang." Vika menjerit, suaranya memantul di dinding apartemen kecil itu. Dia mengambil apa saja yang bisa diraihnya, vas bunga, remote TV, bantal sofa, dan melemparkannya ke arah Rian. "Kamu bilang dia miskin. Kamu bilang dia istri desa bodoh yang cuma bisa masak. Tapi dia ratunya. Dan kamu membawa aku ke dalam masalahmu." Rian hanya bisa menangkis lemparan Vika. "Aku nggak tahu, Vik. Aku bersumpah." Dia menyamar. "Dia menipuku selama 5 tahun." "Menipumu?" Vika tertawa histeris, tawa yang terdengar gila. "Dia menipumu? Atau kamu yang terlalu bodoh sampai nggak sadar istri sendiri itu biliuner? Kamu lebih bodoh dari kerbau, Rian. Dan kamu menyeret aku ikut hancur. Kita masih bisa perbaiki ini." Rian mencoba menenangkan, padahal dia sendiri ingin pingsan. Besok aku coba temui Alisa. Aku minta maaf." "Aku akan minta maaf?" Vika berhenti melempar. Dia menatap Rian dengan jijik. "Kamu pikir setelah malam ini, dia mau lihat wajahmu lagi? Kamu dibilang, tikus kot, di depan seluruh dunia bisnis, Rian. Selesai. Kita sudah selesai. Habis." Vika merosot ke lantai, tangisnya kini pecah sejadi-jadinya. Tangisan putus asa. "Habis, perusahaanku, reputasiku, uangku, semuanya habis." Rian berdiri mematung di tengah kekacauan. Malam itu, mereka tidur terpisah. Vika mengunci diri di kamar, raungannya terdengar sepanjang malam. Rian tertidur di sofa dengan jas sewaannya yang bau, perutnya kosong, dan masa depannya gelap gulita. Minggu pagi, pukul 9. Matahari bersinar cerah, seolah mengejek kehancuran mereka. Vika terbangun karena gedoran keras di pintu apartemennya. Bukan gedoran, tapi guncangan. "Buka pintu, Bu Vika. Kami dari Bansur. Kami datang dengan surat perintah sitar." Mata Vika membelalak. "Secepat itu? Enggak. Pergi. Ini masih hari Minggu," jerit Vika dari balik pintu. "Kami punya hak untuk menyita aset Anda setelah dinyatakan gagal bayar semalam." Rian terbangun dengan panik. "Vik, ada apa?" Pada saat yang sama, ponsel Vika berdering tanpa henti. Telepon dari supplier ATK. Telepon dari vendor catering lain. Telepon dari pemilik ruko kantornya. Berita menyebar lebih cepat dari api. Foto memalukan Vika dan Rian di pesta semalam sudah menjadi headline di beberapa portal berita bisnis. CEO Suryat Madja Group beri apresiasi pedas pada vendor nakal. "Ini gara-gara kamu." Vika menatap Rian dengan mata iblis. "Buka atau kami dobrak," suara dari luar semakin keras. Panik, Vika membuka pintu. 5 orang pria berbadan besar dengan seragam ban, didampingi 2 petugas keamanan apartemen, langsung masuk. "Maaf, Bu. Kami harus menyegel unit ini," kata pemimpin mereka. "Sesuai jaminan yang Ibu berikan." Tapi jaminanku kan ruko kantorku," protes Vika. "Ruko itu nilainya tidak mencukupi, Bu. Ibu juga menjaminkan apartemen ini sebagai jaminan tambahan di klausul 14C. Ibu punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda." 1 jam? Itu adalah awal dari mimpi buruk. Sementara Vika menangis histeris, ponsel Rian bergetar. Telepon dari ibunya di desa. "Rian, kamu di mana?" "Tadi ada orang suruhan Alisa datang ke rumah. Katanya rumah ini mau direnovasi total. Ibu dan bapak disuruh pindah ke rumah kontrakan sementara." Suara ibunya terdengar bingung, tapi juga senang. Apa maksud, Bu?" "Iya, Alisa baik sekali. Dia bilang ini hadiah buat Ibu. Dia juga transfer uang bulanan. Katanya dia sudah nggak sama kamu lagi." "Kamu sih, bodoh banget nyakitin istri sebaik Alisa." "DG, uang bulanan?" Rian bertanya lemah. "Iya, uang yang biasa kamu kirim itu, kan? Yang kamu bilang dari hasil kerjamu di kota? Tadi orangnya Alisa bilang, itu semua uang Alisa."
Dia yang transfer pakai namamu biar kamu kelihatan hebat di mata keluarga. Kamu itu sebenarnya kerja apa, Rian? Kop Alisa yang biayai kita. Tubuh Rian merosot. Dia terduduk di lantai. Jadi, selama ini, uang yang dia banggakan sebagai hasil kerjanya, uang yang dia pakai untuk mentraktir Vika, adalah uang Alisa. Dia tidak lebih dari seorang parasit. Oh ya, Rian, suara ibunya berubah dingin. Alisa bilang dia sudah ceraikan kamu. Bapak marah besar. Kata bapak, kamu nggak usah pulang lagi. Kamu bukan anak kami lagi kalau kamu berani-beraninya selingkuh dari wanita semulia Alisa. Kamu sudah coret nama kamu sendiri dari warisan. Klik. Telepon ditutup. Rian menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Dicampakkan istri. Dibuang keluarga. Tiba-tiba, sebuah tas koper murahan dilempar ke depan kakinya, mengenai dadanya. Perg. Vika berdiri di depannya. Matanya bengkak dan merah. Wajahnya penuh kebencian murni. Pergi dari sini, tikus kot. Vika menjerit, menggunakan hinaan yang Alisa berikan. Ini semua gara-gara kamu. Hidupku hancur karena laki-laki nggak guna kayak kamu. Keluar. Vika menarik Rian dengan sisa tenaganya, mendorongnya keluar dari pintu apartemen. Dia melemparkan koper Rian yang hanya berisi beberapa helai pakaian lusuh. Vika, tunggu. Aku mau kemana? Rian panik. Dia tidak punya uang. Tidak punya siapa-siapa. Aku nggak peduli. Mati aja kamu sana. Blam, pintu apartemen dibanting tepat di depan wajahnya. Rian ditinggalkan sendirian di koridor apartemen yang dingin, dengan tatapan kasihan dari para petugas keamanan dan debt collector. 3 hari berlalu. Bagi Rian, 3 hari itu terasa seperti 3 tahun di neraka. Dia menjadi gelandangan. Uang tunai terakhirnya habis untuk membeli air mineral dan sebungkus roti. Dia tidur di emperan toko, diusir oleh satpam. Dia mencoba menghubungi teman-temannya di Jakarta, tapi tidak ada yang mengangkat teleponnya. Berita tentang dia menjadi tikus kot, Suryat Madja Group sudah menyebar di semua lingkaran pertemanannya. Dia adalah paria. Dia kotor, bau, dan lapar. Jas sewaan yang masih melekat di badannya kini kucel dan sobek di beberapa bagian. Di hari keempat, dalam keputusasaan total, dia menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk berjalan kaki ke SCBD. Ke Suryat Madja Tower. Aku harus ketemu Alisa, batinnya. Aku akan sujud di kakinya. Aku akan minta maaf. Dia pasti masih cinta padaku. Dia istriku. Pikirannya sudah kacau. Dia tiba di lobi Suryat Madja Tower yang megah. Gedung itu berkilauan seperti berlian di tengah panasnya Jakarta. Dia melangkah masuk, gemetar. Hah? Mau kemana? 2 orang satpam berbadan tegap langsung mencegatnya. Wajah mereka penuh rasa jijik melihat penampilan Rian. Saya mau ketemu Alisa, kata Rian lemah. Alisa putri Suryat Madja. Saya suaminya. Kedua satpam itu saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Suaminya? Gelandangan kayak kamu ngaku suaminya Bu Presiden, kata salah satu satpam. Saya Rian Saputra. Saya Su. Oh, Rian Saputra, wajah satpam itu berubah datar. Tikus got yang di pesta itu, ya? Kami sudah dapat fotomu. Perintah dari atasan, Anda dilarang menginjakkan kaki bahkan di trotoar gedung ini. Pergi. Satpam itu mendorong Rian dengan kasar. Tolong, saya cuma mau minta maaf. Alisa. Rian mencoba berteriak. Seret dia keluar. Rian diseret tanpa ampun. Tubuhnya yang lemah tidak bisa melawan. Dia dilempar begitu saja ke trotoar, di bawah tatapan orang-orang yang lewat. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Menangisi kebodohannya. Sementara Rian menjadi gelandangan, Vika mengalami neraka yang berbeda. Apartemennya disegel. Ruko kantornya disita. Dia menumpang di kos-kosan sempit temannya, tapi temannya pun akhirnya mengusirnya karena Vika tidak punya uang dan terus-menerus dirongrong oleh supplier yang menagih hutang. Dia telah menjual semua sisa tas dan perhiasan KW-nya. Semuanya habis untuk membayar hutang-hutang kecil. Tapi hutang itu mustahil dibayar. Dia benar-benar bangkrut. Sama seperti Rian, dia putus asa. Siang itu, hujan turun deras di Jakarta.
Vika berdiri di seberang Suryatmaja Tower. Dia basah kuyup, penampilannya tidak lebih baik dari gelandangan. Gaun merah marun yang ia pakai di pesta, satu-satunya pakaian bagus yang tersisa, kini kotor dan bau. Dia melihatnya. Maybach S-Class hitam yang familiar itu meluncur pelan menuju lobi utama. Ini kesempatannya. Satu-satunya. Dia tidak peduli lagi dengan harga diri. Dia tidak punya apa-apa lagi. Saat mobil itu hampir berhenti di drop-off lobby, Vika berlari. Dia menerobos barisan keamanan yang terkejut. Ibu Alisa? Dia berlari ke depan mobil, tidak peduli rem yang berdecit nyaring. Dan di sana, di aspal hitam yang basah oleh hujan, di depan lobi Suryatmaja Tower, Vika Indriani, si janda kaya yang angkuh, melemparkan dirinya ke tanah. Dia bersujud. Dia mencium aspal yang kotor di depan ban mobil mewah itu. Ibu Alisa. Ampun, Bu. Saya mohon ampun. Teriaknya, suaranya parau bercampur dengan derasnya hujan. Saya salah, Bu. Saya hilaf. Saya dibutakan oleh laki-laki itu. Oleh Rian. Para satpam berlarian untuk menyeretnya, tapi Vika memeluk ban depan mobil Alisa. Jangan hancurkan saya, Bu. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan jadi budak ibu. Saya akan cium kaki ibu. Tapi tolong, cabut daftar hitam itu. Kasih saya kesempatan hidup, Bu. Ampun. Pintu belakang mobil terbuka. Vika mendongak, matanya penuh harapan. Tapi yang keluar adalah Rangga. Dia memegang payung besar, wajahnya datar tanpa emosi. Dia menatap Vika yang bersujud di genangan air kotor dengan pandangan jijik. Di belakang Rangga, jendela mobil yang gelap itu turun, sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Dari celah itu, Vika bisa melihat sepasang mata. Mata Alisa. Dingin, tenang, dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh pemandangan menyedihkan di depannya. Alisa, dari dalam mobilnya yang hangat dan kering, menekan tombol intercom. Suaranya terdengar jernih di tengah derasnya hujan. Rangga, katanya pelan. Singkirkan sampah itu. Mengotori lobi. Wajah Vika membeku ngeri. Baik, Bu. Rangga memberi isyarat kepada satpam. Satpam, bawa wanita gila ini pergi. Cepat. Tidak, Ibu Alisa. Anda tidak bisa lakukan ini. Vika menjerit histeris saat tangan-tangan kekar mencengkeram lengannya. Dia meronta-ronta, tapi tenaganya habis. Alisa, kamu iblis. Kamu iblis berwajah malaikat. Jendela mobil tertutup pelan. Mobil Maybach itu melaju pelan, melewati tubuh Vika, mencipratkan genangan air berlumpur ke wajahnya. Ini semua gara-gara kamu. Rian sialan. Aku sumpahi kamu mati di jalan. Ria. Teriakan Vika akhirnya hilang, tertelan oleh suara hujan dan raungan klakson Jakarta. Dia diseret oleh satpam dan dilempar ke pinggir jalan, tepat di sebelah selokan yang mampet. Dia pingsan di tumpukan sampah. 2 minggu telah berlalu sejak pesta penghakiman itu. Bagi Alisa, itu adalah 2 minggu yang produktif. Dia telah merombak total struktur pengadaan di Suryatmaja Group, menutup semua celah korupsi, dan meluncurkan program CSR baru atas nama Yayasan Mendiang Kakeknya. Namanya semakin bersinar di dunia bisnis. Tapi bagi Rian dan Vika, 2 minggu itu adalah perjalanan tanpa henti menuju dasar jurang. Rian kini benar-benar menjadi bagian dari pemandangan kumuh Jakarta. Dia menghabiskan hari-harinya mengemis di perempatan lampu merah, namun wajahnya yang masih terlihat, baru, dan sehat membuatnya sering diusir oleh preman penguasa wilayah. Dia kini tahu bagaimana rasanya lapar yang sesungguhnya. Lapar yang membuat perutnya terasa dililit kawat berduri. Dia tidur di bawah jembatan layang, berdesakan dengan gelandangan lain, memeluk koper kosongnya yang kini menjadi satu-satunya bantal. Jas sewaan yang dulu ia banggakan kini compang-camping dan berbau busuk. Wajahnya ditumbuhi janggut dan kumis yang tidak terurus. Dia adalah bayangan dari pria yang dulu merasa berhak mencampakkan istrinya. Suatu malam, hujan gerimis baru saja reda. Udara terasa dingin menusuk tulang. Rian sedang mengais-ngais tempat sampah di belakang sebuah pujasera, mencari sisa makanan. Dia menemukan sekotak nasi sisa yang sudah berlendir. Tanpa pikir panjang,
Dia duduk di trotoar yang kotor dan mulai menyuap nasi basi itu dengan tangan. Dia tidak peduli lagi. Kasihan sekali. Tikus got yang katanya pintar itu, sekarang benar-benar makan dari tempat sampah. Sebuah suara serak dan penuh kebencian terdengar dari kegelapan gang. Rian membeku. Dia kenal suara itu. Dia mendongak pelan. Dari balik bayangan, sesosok wanita muncul. Sosok itu sama hancurnya dengan Rian. Rambutnya gimbal dan kotor. Pakaiannya, yang Rian kenali sebagai gaun merah marun yang dipakai di pesta, kini sobek-sobek, kotor oleh lumpur kering, dan berbau lebih busuk dari tempat sampah di sebelahnya. Wajahnya tirus, matanya cekung dan liar. Itu Vika. Vika? Gumam Rian, mulutnya masih penuh dengan nasi basi. Vika tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti ranting patah. Lihat dirimu, Rian. Menyedihkan. Dulu kamu bilang aku janda kaya, kamu mau hidup enak denganku. Sekarang, kamu makan sampah bersamaku. Rian berdiri pelan. Dia tidak lagi merasakan ketakutan pada Vika. Dia hanya merasakan kehampaan. Lihat juga dirimu, balasnya lemah. Katanya pengusaha sukses. Sekarang kamu nggak lebih baik dariku. Ini semua gara-gara kamu, bentak Vika, tapi tak ada lagi tenaga dalam bentakannya. Bukan. Ini gara-gara kamu, balas Rian, tiba-tiba merasakan sedikit sisa harga diri. Kamu yang serakah. Kamu yang sombong. Kamu pikir kamu bisa menipu perusahaan sebesar itu. Dan kamu pikir kamu bisa menipu istri seorang biliuner. Vika balas berteriak. Kamu yang bodoh. Paling bodoh. Kamu punya berlian di tanganmu, tapi kamu malah membuangnya demi aku, batu kerikil. Kamu ingat kata-kata Alisa, kan? Dia benar. Kamu bodoh, Rian. Vika memukul-mukul dada Rian, tapi pukulannya lemah. Rian hanya diam menerima. Terus kamu mau apa sekarang? Tanya Rian. Kita sudah habis. Vika berhenti memukul. Napasnya terengah-engah. Dia menatap Rian dengan mata menyala-nyala. Enggak. Aku nggak mau habis. Aku nggak mau mati di jalanan seperti ini. Alisa, dia berhutang pada kita. Rian menatapnya bingung. Berhutang? Kita yang berhutang padanya. Dia menghancurkan hidupku, desis Vika. Dia mempermalukan aku. Dia mengambil semuanya dariku. Dia berhutang nyawa padaku. Dan kamu, dia juga menipumu. 5 tahun, Rian. Dia mempermainkan kamu seperti boneka. Vika mencoba memutarbalikkan fakta, mencari pembenaran atas kebenciannya. Rian mulai goyah. Rasa laparnya, rasa sakitnya, rasa malunya, semua bercampur menjadi satu emosi. Kemarahan. Ya, Alisa juga salah. Kenapa Alisa harus menyamar? Kenapa dia harus membiarkannya terlihat bodoh? Dia jahat, bisik Vika, melihat celah di pertahanan Rian. Dia iblis. Dia duduk di istananya, tertawa di atas penderitaan kita. Dia bisa saja mengampuni kita. Dia punya semua uang di dunia. Tapi dia memilih untuk menghancurkan kita. Itu tidak adil. Nggak adil? Rian mengulang kata itu seperti mantra. Kita harus ambil kembali apa yang jadi hak kita, kata Vika, matanya berkilat licik di kegelapan. Hak kita? Kita nggak punya hak apa-apa, kata Rian putus asa. Kita punya. Kamu. Kamu suaminya? Mantan suami, ralat Rian. Nggak peduli. Hukum pasti berpihak padamu. Harta gono gini. Vika tiba-tiba mendapat ide. Rian tertawa hampa. Harta gono gini? Kamu gila? Rumah yang aku tinggali itu punya dia. Uang yang aku pakai itu punya dia. Nggak ada harta yang kami hasilkan bersama. Aku nggak punya apa-apa. Pasti ada. Vika bersikeras. Atau kita buat dia bayar. Gimana caranya? Vika melihat sekeliling. Gang itu sepi. Dia menarik Rian lebih dalam kebayangan, ke tempat yang lebih bau. Dengar, bisiknya. Dia menghancurkan kita di depan umum. Dia mempermalukan kita. Kita punya cerita. Cerita apa? Cerita versi kita, kata Vika. Kita datangi wartawan. Wartawan gosip.
Kita bilang kalau Alisa itu istri yang jahat. Kita bilang dia menipumu. Kita bilang dia sengaja membuatmu selingkuh untuk menjebakmu. Kita bilang dia merebut perusahaanku karena cemburu. Rian terdiam. Itu ide yang gila. Tapi, nggak ada yang akan percaya kita, Fit. Lihat penampilan kita. Justru itu, kata Vika bersemangat. Mereka akan percaya. Kita terlihat seperti korban. Kita bilang Alisa mengusir kita, membuat kita jadi gelandangan. Kita nangis-nangis di depan kamera. Publik suka cerita orang miskin yang tertindas. Rian mulai berpikir, dia lapar, dia kedinginan, dia putus asa, dia tidak peduli lagi soal benar atau salah. Dia hanya ingin makan, dia hanya ingin balas dendam. Kita bisa dapat uang, Vika membujuk. Stasiun TV akan bayar kita untuk wawancara eksklusif. Kisah pilu mantan suami bilioner. Pengakuan janda yang dihancurkan oleh sang ratu. Pasti laku, Rian. Mata Rian mulai bersinar. Uang? Ya, uang. Kita akan bilang, lanjut Vika, merencanakan ceritanya, kamu menceraikan dia karena kamu nggak tahan dia selalu bohong. Dan aku cuma teman curhatmu. Tapi Alisa yang kejam itu cemburu buta, dia salah paham, dan dia menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan kita berdua. Ya, itu cerita yang bagus. Dia punya pengacara hebat, Fit. Rian ragu. Kita bisa dituntut balik. Kita nggak punya apa-apa lagi untuk dituntut. Vika tertawa sinis. Mereka mau sita apa? Sampah ini? Ini satu-satunya kesempatan kita, Rian. Kita lakukan ini, kita dapat uang, lalu kita kabur dari kota ini. Bagaimana? Rian menatap Vika. Kebencian pada Alisa, atau lebih tepatnya, kebencian pada nasibnya sendiri, kini lebih besar dari rasa takutnya. Dia sudah berada di titik terendah. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Di mana kita cari wartawan? Tanya Rian. Vika tersenyum. Senyum yang mengerikan di wajahnya yang kotor. Aku tahu satu nama. Wartawan gosip yang dulu pernah mau bayar aku untuk menjelek-jelekkan artis. Dia berkantor di Tanah Abang. Besok-besok kita temui dia. Rian mengangguk. Dia kembali duduk dan mengambil sisa nasi basi di kotak itu. Dia harus mengumpulkan tenaga. Jangan makan itu. Vika menendang kotak nasi itu. Kita akan makan enak besok. Simpan tenagamu. Vika kemudian duduk di sebelah Rian, bersandar di dinding yang lembab. Dua sosok yang hancur, disatukan bukan oleh cinta, tapi oleh kebencian dan keputusasaan yang sama. Dia akan membayar untuk ini, desis Vika ke dalam kegelapan. Rian hanya mengangguk, mengunyah sisa nasi yang ada di mulutnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, dia merasakan sesuatu selain putus asa. Dia merasakan secercah harapan. Harapan yang palsu dan berbahaya. Pagi hari di Jakarta tidak pernah ramah bagi mereka yang tak punya apa-apa. Tapi bagi Rian dan Vika, pagi itu ada secercah harapan, harapan busuk yang lahir dari kebencian. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan kaki berkilo-kilometer dari bawah jembatan layang menuju kawasan Tanah Abang. Penampilan mereka lebih buruk dari pengemis. Orang-orang di jalan menyingkir dengan jijik. Bau asam keringat, lumpur, dan sampah menguar dari pakaian mereka yang compang-camping. Mereka akhirnya menemukan alamat yang dicari Vika, kantor redaksi, Sengat Pagi. Kantor itu hanyalah sebuah ruko sempit berlantai 3 yang terjepit di antara toko kain dan warteg. Catnya kusam dan AC di jendelanya meneteskan air kotor. Rian ragu. Tempat apa ini, Vik? Ini menjijikkan. Diam. Wartawan paling busuk biasanya ada di tempat paling busuk, desis Vika. Dia mendorong pintu kaca yang kotor itu. Bagian dalam kantor itu pengap, penuh asap rokok, dan tumpukan koran bekas. Beberapa pria dengan wajah lelah mengetik di komputer-komputer kuno. Cari siapa? Tanya seorang resepsionis yang sedang mengorek kuping. Saya mau bertemu Bang Roni, kata Vika, mencoba terdengar berwibawa, meski gagal total. Resepsionis itu menatap Vika dan Rian dari atas ke bawah. Ada janji? Bang Roni sibuk. Bilang saja Vika. Vika mentari senja. Ini soal Alisa Suryatmadja.
Nama, Alisa Suryatmadja, adalah kata kunci ajaib. Resepsionis itu mengangkat telepon. Tak sampai semenit, seorang pria kurus, bermata tajam seperti elang, dengan kemeja kusut dan gigi bernoda nikotin, keluar dari sebuah ruangan. "Siapa yang cari Alisa?" tanyanya, suaranya serak. "Ini Bang Roni." Dia menatap Vika dan Rian. "Kalian? Pengemis? Mau minta sumbangan?" Vika maju selangkah. Dia sudah tidak punya harga diri. Dia hanya punya kebencian. "Kami bukan pengemis. Kami dibuat jadi pengemis." Oleh Alisa Suryatmadja. Mata Bang Roni memicing. Dia melihat sesuatu, bukan kebenaran, tapi skup. "Masuk," katanya singkat. Ruangan Roni lebih parah. Bau rokoknya menusuk hidung. Dia melempar 2 botol air mineral ke atas meja. "Bicara." Rian dan Vika, yang dehidrasi, meneguk air itu seperti orang gila. Lalu Vika mulai bercerita. Itu adalah penampilan akting terbaik dalam hidupnya. "Bang Roni," katanya, suaranya dibuat bergetar, air mata mulai menggenang di matanya yang cekung. "Tolong kami adalah korban." Selama 1 jam berikutnya, Vika dan Rian menumpahkan versi cerita mereka yang telah direkayasa. Rian bercerita bagaimana Alisa menipunya selama 5 tahun. "Dia pura-pura jadi gadis desa Lugu, Bang. Saya cintai dia apa adanya. Tapi dia penuh rahasia. Dia sering pergi, alasannya nggak jelas. Saya tertekan. Keluarga saya pun dibohongi oleh dia." Lalu Vika mengambil alih. Saya cuma sahabat Mas Rian. Tempat dia curhat. Nggak lebih," isaknya, padahal di pesta itu dia jelas-jelas digandeng sebagai partner. "Saya kasihan lihat Mas Rian depresi dibohongi istrinya. Saya cuma kasih dukungan moral." Terus, Rian menimpali, "Saat saya sudah nggak kuat hidup dalam kebohongan dan minta cerai baik-baik, dia mengamuk. Dia menuduh saya selingkuh sama Vika. Dia cemburu buta." Vika mengangguk histeris. "Dan dia pakai kekuasaannya. Dia hancurkan perusahaan saya, Bang. Dia bilang saya markup. Itu semua fitnah. Itu harga pasaran wajar. Dia sengaja cari-cari kesalahan. Dia putus kontrak saya. Dia suruh Bang sita apartemen saya, kantor saya. Lalu dia usir kami." Rian meninju meja, mencoba terlihat marah. "Dia kirim orang untuk ambil rumah yang saya tempati sama ibu saya. Dia buat saya jadi gelandangan. Lihat kami, Bang. Ini perbuatan iblis. Dia nggak kasih saya pesangon sepeser pun." Mereka berdua menangis. Tangisan yang meyakinkan karena bercampur dengan tangisan atas nasib mereka yang sesungguhnya. Bang Roni mendengarkan dengan saksama. Dia seperti hiu yang mencium bau darah. Dia tidak peduli cerita itu logis atau tidak. Dia tidak peduli kenapa teman curhat bisa ikut bangkrut. Dia hanya tahu, cerita orang kaya kejam versus rakyat jelata tertindas akan laku keras. "Kalian punya bukti?" tanya Roni. "Bukti?" Vika tertawa pahit. "Lihat kami. Inilah buktinya. Kami tidur di bawah jembatan. Kami makan dari sampah. Apa perlu bukti lain?" Rian merogoh dompetnya yang butut, mengeluarkan KTP lamanya. "Ini, alamat saya masih sama dengan alamat rumah yang dia sita. Saya mantan suaminya yang sah." Bang Roni tersenyum. Giginya yang kuning terlihat. Ini berita besar." Dia mengeluarkan segepok uang 50 ribuan yang lecet. Mungkin sekitar 1 juta rupiah. "Ini, buat kalian beli baju bersih dan makan. Saya nggak mau ambil foto kalian kayak gembel begini, nanti kelihatan terlalu dibuat-buat. Kalian cari penginapan murah, bersihkan diri. Besok, tim saya akan rekam wawancara eksklusif kalian. Kalian harus nangis, lebih menyayat hati dari ini." Mata Vika dan Rian berbinar melihat uang itu. "Setelah beritanya naik kalian akan dapat lebih banyak," janji Roni. 36 jam kemudian. Dunia maya meledak. Tabloid, Sengat Pagi, yang biasanya hanya memberitakan perselingkuhan artis kelas C, hari itu merilis artikel online dengan video eksklusif. Judulnya terpampang raksasa, eksklusif. Pengakuan pilu mantan suami Alisa Suryatmadja,
Dia menipu saya 5 tahun, lalu membuat saya jadi gelandangan karena cemburu buta. Artikel itu berisi video wawancara Rian dan Vika. Mereka sudah membersihkan diri, mengenakan pakaian murah tapi bersih, duduk di kamar kos sempit yang disewa Roni. Rian menangis terseduh-seduh di depan kamera. Saya hanya ingin hidup jujur, tapi dia hancurkan saya. Dia usir saya tanpa sepeser pun. Dia rampas semua, bahkan keluarga saya direbut olehnya. Vika, berperan sebagai sahabat yang teraniaya, menambahkan, saya hanya ingin menolong sahabat saya. Tapi kekuasaan Nyonya Alisa terlalu besar. Dia hancurkan hidup saya. Saya kehilangan segalanya, hanya karena saya berteman dengan Mas Rian. Di mana keadilan? Video itu viral. Dalam hitungan jam, jutaan orang menontonnya. Dan seperti yang diduga Vika, publik terbelah. Ribuan netizen yang mudah terhasut langsung menyerbu kolom komentar Instagram Alisa Suryatmadja dan akun resmi Suryatmadja Group. Dasar orang kaya kejam. Sombong. Mentang-mentang berkus. Gila ya, suaminya sendiri dibikin jadi gembel? Hati nurani lo di mana, Bu Alisa Suryatmadja? Justice for Rian. Dia korban penipuan. Itu si Vika juga kasihan, cuma temenan kok dihancurin bisnisnya? Zalim banget. Cewek model gini emang bahaya. Pura-pura miskin buat ngetes cinta. Pas dicerai, ngamuk pakai kekuasaan. Monster? Tagar Alisa kejam, boikot Suryatmadja Group, dan Rian korban penipuan merajai trending topik. Di lantai 88 Suryatmadja Tower. Suasana di ruang penthouse office Alisa terasa dingin. Rangga berdiri kaku di depan meja Alisa, memegang tablet yang menampilkan artikel, "Sengat pagi." Alisa baru saja selesai rapat virtual dengan investor dari Tokyo. Dia menyesap teh Earl Grey-nya, menatap layar tablet itu tanpa ekspresi. Dia menonton video wawancara Rian. Dia melihat akting murahan mantan suaminya. Dia melihat Vika yang berusaha tampil semenyedihkan mungkin. Mereka memilih cara ini, gumam Alisa. Bu, tim PR kita kewalahan, lapor Rangga, suaranya tegang. Beberapa mitra mulai menelepon, mempertanyakan skandal ini. Saham kita di pembukaan pasar pagi ini sedikit terkoreksi. Alisa meletakkan cangkir tehnya. Pelan. Dia tidak panik. Dia tidak sedih. Dia marah. Ini bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ini adalah serangan terhadap reputasi perusahaannya. Perusahaan kakeknya. Tikus-tikus ini, desis Alisa, matanya berkilat berbahaya. Mereka sudah terpojok, kelaparan, dan sekarang mereka nekat menggigit. Mereka pikir gigitan mereka beracun. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Alisa berdiri. Dia berjalan ke jendela raksasa, menatap Jakarta di bawahnya. Mereka ingin bermain di depan publik? Baik, kita layani. Dia berbalik menatap Rangga. 1. Hubungi seluruh media besar. Media bisnis, media nasional. Bukan tabloid sampah. Undang mereka semua ke Grand Ballroom Hotel Mulia. Besok. Lusa paling lambat. Konferensi pers, Bu. Ya, tapi lebih dari itu. Ini akan jadi pemutaran film. Maksud Ibu? Siapkan seluruh rekaman CCTV dari pesta malam itu. Dari lobi, dari ballroom. Siapkan rekaman audio pidato saya. Siapkan bukti audit CV Mentari Senja dalam bentuk presentasi yang mudah dimengerti. Dan siapkan bukti transfer, uang bulanan, yang saya kirim ke keluarga Rian atas namanya selama 5 tahun. Wajah Rangga berseri. Fib, G. 2. Lanjut Alisa. Hubungi tim kuasa hukum kita. Tuntut tabloid, Sengat Pagi, atas pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong. Tuntut Rian Saputra dan Vika Indriani. Minta ganti rugi material dan imaterial. Saya ingin tabloid itu bangkrut. Dan saya ingin 2 orang itu dipenjara. Akan saya laksanakan. 3. Dan ini yang paling penting. Alisa tersenyum dingin. Cari tahu di mana Rian dan Vika bersembunyi. Cari tahu di mana kamar kos yang dipakai untuk wawancara itu. Pastikan mereka mendapat undangan untuk menonton konferensi pers saya. Saya tidak mau mereka melihat dari TV. Saya mau mereka melihatnya secara langsung.
Rangga mengangguk. Mereka akan ada di sana, Bu. Bagus, kata Alisa. Mereka memulai perang media ini. Aku yang akan mengakhirinya. Selamanya. Dua hari setelah skandal Alisa kejam meledak, Rian dan Vika sedang berada di puncak ilusi mereka. Mereka bersembunyi di kamar kos sempit di Palmerah yang dibiayai oleh Bang Roni. Uang hasil wawancara pertama sudah mereka belikan beberapa pakaian baru dan, yang terpenting, makanan enak. Aku bilang juga apa, Rian? Vika tertawa sambil menyuap nasi padang. Ini adalah makanan layak pertama mereka dalam berminggu-minggu. Publik itu bodoh. Mereka gampang dibohongi. Lihat saja, kolom komentar Alisa penuh hujatan. Rian mengangguk-angguk, mulutnya penuh rendang. Dia membuka ponsel barunya, ponsel murah yang juga dibelikan Bang Roni, dan membaca headline berita. Kita viral, fit, viral. Semua orang kasihan sama kita. Sengat pagi, bilang, sebentar lagi stasiun TV besar akan hubungi kita. Mereka mau kita tampil di acara talk show. Tentu saja. Vika tersenyum licik. Kita adalah korban. Dan Alisa, dia pasti sedang panik di istananya. Dia pasti menyesal sudah meremehkan kita. Rasakan. Haha? Mereka tertawa bersama. Tawa dua orang bodoh yang tidak sadar sedang berdiri di mulut jurang. Di tengah tawa mereka, pintu kamar kos mereka digedor. Brat, brat, brat. Siapa? Rian panik. Jangan-jangan. Alisa? Enggak mungkin, desis Vika. Paling Bang Roni, bawa uang lagi. Vika membuka pintu dengan angkuh. Keangkuhannya langsung luntur. Di depan pintu tidak berdiri Bang Roni. Yang berdiri adalah 4 pria berbadan raksasa, mengenakan setelan jas hitam rapi dan ARPC. Mereka terlihat seperti Secret Service. Aura mereka dingin dan profesional. Di belakang mereka, berdiri Rangga. Nyonya Vika Indriani. Tuan Rian Saputra, sapa Rangga, suaranya datar. Kalian sedang viral, rupanya. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Vika mundur selangkah. Mau apa kalian ke sini? Mengintimidasi kami? Kami akan lapor polisi. Rangga tersenyum tipis. Justru itu, kami di sini untuk menjemput Anda. Ibu Alisa sangat terkesan dengan penampilan Anda di media. Beliau mengadakan konferensi pers besar-besaran pagi ini. Dan beliau merasa tidak adil jika bintang utamanya tidak hadir. Konferensi pers? Wajah Vika pucat. Kami tidak mau. Rian mencoba menutup pintu. Salah satu pria berjas hitam menahan pintu itu dengan satu tangan, seolah menahan selembar kertas. Oh, ini bukan permintaan, Tuan Rian, kata Rangga. Ini undangan wajib. Anda punya 2 pilihan, jalan baik-baik dengan kami, atau kami seret Anda. Keduanya akan berakhir di tempat yang sama. Tapi yang satu akan lebih menyakitkan. Rian dan Vika saling pandang. Mereka tahu mereka tidak punya pilihan. Baik, kata Vika gemetar. Tapi kami akan bicara. Kami akan bilang ke media kalau kalian menculik kami. Silakan, kata Rangga, memberi jalan. Dunia sedang menunggu cerita versi Anda dan versi kami. 1 jam kemudian. Grand Ballroom Hotel Mulia. Tempat ini kembali penuh. Tapi kali ini, tidak ada gaun malam atau orkestra. Yang ada adalah ratusan wartawan dari media nasional dan internasional. Puluhan kamera TV berjejer rapi, siap siaran langsung. Suasananya tegang. Di barisan paling depan, ada 2 kursi kosong yang dijaga oleh 4 pria berjas hitam. Tiba-tiba, pintu samping terbuka. Rian dan Vika didorong masuk. Kilatan lampu blitz langsung menyambar mereka. Para wartawan terkejut melihat korban yang sedang viral itu hadir di sini. Itu Rian dan Vika? Kenapa mereka ada di sini? Mereka ditangkap? Rian dan Vika didudukan paksa di 2 kursi di barisan paling depan itu. Tepat di bawah panggung. Mereka seperti pesakitan yang akan diadili. Lampu meredup. Alisa Putri Suryatmadja melangkah ke atas panggung. Hari ini, dia tidak memakai gaun.
Dia mengenakan pantsuit berwarna hitam pekat. Tegas, kuat, dan tanpa kompromi. Rambutnya diikat ekor kuda yang kencang. Wajahnya dingin seperti marmer. Dia berdiri di podium. Di belakangnya, layar LED raksasa menyala. Selamat pagi, rekan-rekan media, suaranya menggema, mematikan semua bisikan. 2 hari terakhir ini, ada sebuah cerita fiksi yang beredar. Cerita yang sangat menyentuh. Tentang seorang suami yang tertindas dan seorang teman yang teraniaya. Mata Alisa menatap lurus ke Rian dan Vika di barisan depan. Hari ini, katanya, saya tidak akan banyak bicara. Saya akan menunjukkan kepada Anda faktanya. Fakta nomor 1. Penipuan pernikahan. Layar di belakang Alisa berubah. Tuan Rian Saputra mengklaim saya menipunya selama 5 tahun, kata Alisa. Itu benar. Saya memang hidup sederhana. Tapi dia mengklaim dia tertekan dan tidak tahu apa-apa. Mari kita lihat buktinya. Layar menampilkan puluhan bukti transfer bank. Ini adalah transfer dari rekening pribadi saya ke rekening Tuan Rian Saputra setiap bulan selama 5 tahun. Dengan total 5,8 miliar rupiah. Ballroom terhenyak. Uang ini, lanjut Alisa, digunakan Tuan Rian untuk membiayai gaya hidupnya, keluarganya, dan teman curhatnya. Dia mengklaim saya merebut keluarganya. Ini adalah bukti transfer biaya renovasi rumah orang tuanya di desa. Ini bukti transfer biaya pengobatan ibunya. Semuanya dari rekening saya, tapi dikirim atas nama dia. Saya memberinya segalanya agar dia terlihat hebat di mata keluarganya. Dia tahu persis dari mana uang itu berasal. Rian menunduk. Dia gemetar hebat. Fakta nomor 2, perselingkuhan. Nyonya Vika Indriani mengklaim dia hanya teman curhat, kata Alisa, suaranya menajam. Tuan Rian mengklaim dia minta cerai baik-baik baru bertemu Vika. Layar berganti. Sebuah foto paparazzi yang sangat jelas, diambil oleh Sarah. Tanggalnya tercetak 12 Agustus 2025. 2 bulan sebelum perceraian. Foto itu menunjukkan Rian dan Vika berciuman mesra di lobi sebuah hotel murah di Mangga Besar. Ini, teman curhat, sindir Alisa. Layar berganti lagi. Rekaman CCTV dari hotel yang sama. Menampilkan Rian dan Vika masuk ke lift bersama, bergandengan tangan. Wajah Vika pucat pasi. Dia ingin lari, tapi 2 pria besar di sampingnya menahannya di kursi. Fakta nomor 3, fitnah bisnis. Nyonya Vika mengklaim perusahaannya dihancurkan karena fitnah, kata Alisa. Mari kita lihat. Layar kini menampilkan perbandingan Infoce. Di kiri, Infoce dari CV Mentari Senja untuk 100 rim kertas HVS, 8 juta rupiah. Di kanan, Infoce dari vendor lain untuk barang yang sama, 4.500.000 rupiah. Ini hanya satu dari 380 item yang dimarkup, jelas Alisa. Ini bukan bisnis. Ini pencurian. Dan dia bilang saya cemburu? Saya baru tahu Nyonya Vika ada setelah dia mencuri uang perusahaan saya dan mencuri suami saya. Layar berganti. Rekaman CCTV dari ballroom pesta malam itu. Mereka bilang saya membuat mereka jadi gelandangan, kata Alisa. Ini adalah rekaman kedatangan mereka di pesta saya. Tuan Rian dengan jas sewaannya. Nyonya Vika dengan gaun merahnya. Apakah ini penampilan gelandangan? Video diputar. Menampilkan momen saat pidato Alisa. Saat wajah Vika dan Rian disorot. Saat Vika menjatuhkan gelas. Saat dia lari. Saat Rian menyusul. Mereka tidak diusir. Mereka lari. Mereka lari dari kebenaran. Fakta nomor 4, talak via WhatsApp. Alisa mengangkat ponselnya. Dan yang terakhir, Tuan Rian bilang dia minta cerai baik-baik. Ini adalah buktinya. Screenshot pesan WhatsApp Rian terpampang di layar raksasa. Aku telah menemukan seseorang yang lebih mengerti aku. Dia janda kaya. Dengan pesan ini, aku, Rian Saputra, menjatuhkan talak 1 padamu. Seluruh isi ballroom ternganga. Para wartawan memotret layar itu dengan buas. Kebohongan Rian hancur berkeping-keping. Faktanya, kata Alisa, dia menceraikan saya lewat WhatsApp. Karena dia mengira selingkuhannya lebih kaya dari saya.
Dia baru tahu siapa saya setelah talak itu jatuh. Dia tidak menyesal telah berselingkuh. Dia hanya menyesal telah salah memilih mangsa. Alisa mengakhiri presentasinya. Dia menatap lurus ke Rian dan Vika. Rian sudah tidak bergerak. Dia pingsan di kursinya, matanya terpejam, tapi tak ada yang menolongnya. Vika, di sisi lain, menjadi gila. Dia sadar ini sudah berakhir. Pembohong. Itu semua editan. Kamu iblis. Alisa sialah. Vika melompat dari kursinya, mencoba lari ke panggung untuk menyerang Alisa. Tapi 4 pria berjas hitam itu bergerak lebih cepat. Mereka menangkap Vika. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu akan busuk di neraka, Alisa. Konferensi pers saya selesai, kata Alisa tenang, mengabaikan jeritan Vika. Sekarang, saya serahkan kepada pihak berwajib. Dari pintu utama, masuklah 5 orang petugas polisi berseragam lengkap. Di saat yang sama, tim kuasa hukum Alisa naik ke panggung. Atas nama Suryatmaja Group, kata pengacara itu. Kami telah resmi menuntut tabloid, Sengat Pagi, atas pencemaran nama baik. Dan atas nama Ibu Alisa, kami menuntut Tuan Rian Saputra dan Nyonya Vika Indriani atas tuduhan konspirasi fraud, fitnah, dan penyebaran berita bohong di bawah Undang-Undang ITE. Polisi, silakan laksanakan tugas Anda. Tidak, saya nggak mau dipenjara. Ampun, Bu Alisa. Vika meronta-ronta saat tangannya diborgol. Rian, yang baru saja siuman, langsung terkulai lemas lagi saat seorang polisi memborgol tangannya ke kursi. Long, Alisa, Liz, maafkan aku salah, aku hilaf. Rian menangis seperti anak kecil. Aku masih suamimu belum? Alisa menatapnya tanpa emosi. Masa iddahku sudah habis, Tuan Rian. Kita sudah resmi bukan siapa-siapa. Para wartawan berpesta. Kilatan blitz menyilaukan mata saat Rian dan Vika, yang satu pingsan, yang satu menjerit-jerit, diseret keluar dari Grand Ballroom oleh polisi. Akhirnya, ruangan itu hening. Hanya tersisa Alisa di atas panggung. Dia menatap ke pintu tempat kedua hama itu menghilang. Dia tidak merasakan kemenangan. Dia hanya merasakan kelegaan. Seolah sebuah bab yang kotor dan bau dalam hidupnya akhirnya ditutup. Rangga menghampirinya, memberikan segelas air putih. Sudah selesai, Bu. Alisa mengangguk. Dia meminum air itu. Rangga, katanya pelan. Ya, Bu. Bersihkan tempat ini. Dan hubungi tim arsitek. Saya mau renovasi rumah ibu saya di desa. Yang sebenarnya. Dia berbalik, melangkah turun dari panggung, melewati barisan kursi kosong. Dia tidak menoleh ke belakang. Di luar, langit Jakarta cerah. Alisa Putri Suryatmaja masuk ke dalam Maybachnya, bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai ratu yang telah membersihkan istananya dari semua tikus. Permainan telah berakhir. Dan dia, pemenangnya.